Tadi kita mendengarkan bagaimana kemudian kesaksian Saka Tatal pertama kali, ya, paling lengkap ya Bu Selis ya, belum pernah disampaikan sebelumnya. Benar-benar saya juga surprise ya, sama sekali ini secara detail seperti ini baru. Saka nggak pernah ngomong-ngomong sedetail ini biasanya. Enggak, saya cerita di Polres. Terus yang saya Di Polres pun tidak sedetail ini. detail sama, cuman Oke. maksudnya ini di Bandung dia ngerasa tidak disiksa gitu bilangnya. Iya. Sekarang dia bilang ada siksa. Oke. Itu saya tidak tahu. Di Polda maksudnya. Oh iya di Polda, saya Oke. tidak tahu. Ibu baru tahu hari ini. Baru tahu hari ini. Kakaknya baru tahu hari ini. Iya, saya juga baru tahu. Karena dia benar-benar kalau curhat tuh seperlunya dia. Jadi kalau dia lagi percayanya apa, dia baru curhat. Itu loh. Aang, saya nggak percaya ini, saya nggak mau. Aang, saya nggak percaya ini, saya nggak mau. Gitu loh. Selalu begitu. Jadi Baik. saya juga luar biasa, saya tidak baru. Dan ini adalah kebenaran ya, Iya. versi Saka, Iya. yang Saka yakini. Iya. Kita pegang itu dulu. Iya. Ya. Soal kebenaran apakah ini yang lain tidak, tentu ini perlu Iya. pembuktian lagi. Iya, kan. Baik, saya sekarang ke Liga Akbar. Liga dengan pengacaranya, Pak Yudi Alamsyah. Baik. Saya mau tanya dulu, Liga keberatan nggak kalau maskernya dibuka? Pakai ini? Boleh kalau Baik, ini pertama kali Liga membuka masker ya. Baik. Belum pernah Liga membuka masker seperti ini eksklusif ya. Liga boleh di dekat. Kenapa Liga kemarin-kemarin nggak pernah mau membuka maskernya? Lebih dekat lagi boleh. karena saya menjaga diri saya juga, Pak. Menjaga diri Liga. Kenapa? Karena kan banyak yang bilang saya saksi kunci. Liga Jaga saksi keamanan kunci, saya juga. betul. Karena Liga, saya harus katakan mohon maaf ya, 8 orang itu masuk penjara. Sebenarnya saya bukan saksi kunci, Pak. Iya, saya mau sampaikan dulu. Karena kemarin Liga menyatakan sesuatu, kesaksian, maka 8 orang ini masuk penjara. Ini yang kemarin, kita bicara kemarin dulu nih, waktu 2016, betul? Boleh disampaikan? Betul. Nggak tahu saya, Pak. Dan akhirnya kemudian Liga mencabut keterangannya. Cabut, Pak. Iya. Liga pada waktu itu menyampaikan bahwa Liga melihat Vina dan Eki, betul ya? Dipukuli, dilempari batu, dan seterusnya. Waktu itu ya. Nih saya nggak bicara soal benar atau bohong dulu nih. Boleh sampaikan? Benar? Tidak sama sekali, Pak, saya, Pak. Enggak, waktu kesaksian di pengadilan. Oh iya. Iya, ini kita bicara di kesaksian pengadilan. Betul ya Pak ya? Betul. Jadi pada waktu itu Liga Akbar menyampaikan bahwa Vina dan Eki dipukuli, dianiaya, dilempari batu, betul ya? Di kesaksian pengadilan waktu itu. Iya. Betul. Sebenarnya Liga tidak melihat itu. Tidak, Pak. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Tidak. Lalu kenapa? Mohon maaf didekatkan lagi. Lalu kenapa pada waktu kesaksian di pengadilan berbeda? Saya bingung waktu itu, Pak. Saya mau bilang sama siapa karena nggak ada yang percaya. Liga pada waktu itu diminta oleh siapa jadi saksi? Farudiana, Pak. Pak Rudiana. Oke. Dari mana kemudian Pak Rudiana tahu kalau Liga mengetahui kejadian di TKP tersebut? Sampai sekarang saya belum tahu. Betul, belum tahu. Pada waktu itu kan Pak Rudiana minta Liga. Ya. Betul ya? Pada waktu itu kenapa Liga mau? Karena dimintai keterangan soal almarhum Vina dan Eki yang dipakai dari helm, keadaan motor, itu saja awalnya yang diminta. Pada waktu kejadian Liga ada di mana? Ada di warung SMA 4 saya, Pak. Dekat dengan kejadian TKP itu? Agak jauh. Agak jauh. Iya. Kenapa Pak Rudiana memilih Liga? Apa karena kenal atau karena apa waktu itu? Mungkin karena kedekatan saya sama almarhum Eki dulu. Oh, lalu kemudian apa yang disampaikan Pak Rudiana waktu itu yang seingat Liga? Hanya itu saja, Pak. Diminta tolong, nggak bahasanya seperti apa Pak Rudiana waktu itu? Minta tolong buat memperkuat bukti Iya.
Kan Saya- Liga bilang dong, saya nggak tahu Pak. Iya. Sempat bilang nggak gitu ke Pak Sempat. Rudiana? Iya, sempat. Terus kenapa kemudian Liga dipaksa atau gimana? Tiba-tiba saya dijemput Pak di rumah. Nah, terus skenarionya siapa yang ngajarin? Skenario itu saya udah menolak berapa kali, Heeh. dibantu sama pemeriksa. Oh, jadi pemeriksa yang ngasih. Oh, ntar kamu ngaku kalau kamu melihat Vina dan Eki dipukulin, dilemparin batu dan seterusnya begitu. Diajarin data-data itu. Bukan diajarin, dirangkai Pak. Iya, maksudnya disampaikan, disuplai, dipasok ke Liga, Dibantu. Jadi Liga ya diajarin dong bahasanya, betul ya? Nggak, ini kita terbuka aja nggak apa-apa Liga. Betul Mas? Silakan. Boleh nggak? Betul ya, terbuka aja kita ya. Boleh disampaikan? Ya, biar kronologis yang disampaikan dengan Liga ini yang tadinya mungkin Iya. tidak benar menjadi benar, karena ini juga kan selama ini menjadi beban untuk Liga Akbar sendiri. Jadi saya lewat Bapak sebentar. Jadi pada waktu itu Liga tidak tahu apa-apa. Lalu kemudian dipanggil Pak Rudiana dan kemudian data-data terkait dengan apa yang harus Liga sampaikan di pengadilan, di BAP sebelumnya, itu diajari oleh salah satu polisi waktu itu. Bukan Oknum. diajari sih Pak, jadi kayak diarahkan saja. Iya. Ya diajari maksudnya. Diarahkan Iya. begitu. Jadi awalnya ini Jadi gimana kejadiannya Pak? Oleh oknum polisi waktu itu? iya, Oke, jadi gimana karena ceritanya? di ruangan situ kan cuma ada Liga dan penyidik. Penyidik. Jadi awalnya begini, Liga ini diminta kesaksiannya itu oleh ayahnya almarhum Eki. Rudiana. Rudiana. Kami harus sampaikan juga, kami setelah mengundang Pak Rudiana untuk beberapa kali hadir di Rakyat Bersuara ini, namun tidak ada respon dari Pak Rudiana. Silakan Pak. Iya, karena Liga Akbar ini kan diminta untuk menjadi saksi itu untuk menguatkan bahwa barang-barang bukti seperti motor, helm, jaket, sepatu itu awalnya. Kenapa Rudiana ini meminta ke Liga Akbar? Karena hubungan Liga Akbar dengan Eki itu dekat. Dan Rudiana pun mengenal dengan Liga, karena Liga beberapa kali tidur di rumahnya. Nah, awalnya itu diminta untuk memberikan kesaksian terkait barang bukti. Tapi begitu di pemeriksaan, nah ini penyidik mengarahkan ke yang lain-lain, sehingga terbentuklah ya skenario yang adanya pelemparan, adanya pengejaran. Tuh, maka arahan itulah yang sama Liga ini Iya. sulit untuk ditolak. Beberapa kali ditolak, beberapa kali tidak mau menyatakan itu, cuman ya apa dayanya lah pada saat itu. Ada ancaman waktu itu, Liga. Kalau Liga tidak mau mengikuti arahan itu. Kalau ancaman tidak ada Pak, Atau misalnya ada iming-iming uang dan lain sebagainya. nggak ada. Setelah itu Liga sempat dikasih uang? Nggak, Sama sekali. nggak. Liga jujur untuk mengatakan ini. Jujur. Tapi kemudian untuk kemudian diarahkan dan lain sebagainya itu, kalau Liga sempat bilang, saya nggak tahu dan saya nggak mau misalnya. Pernah nggak? Bilang berapa kali itu Pak? Apa yang disampaikan Pak Rudiana waktu itu? Waktu Liga menolak. Pas pemeriksaan bukan sama Pak Rudiana waktu itu. Oke, sama yang lain. Apa yang Liga sampaikan? Saya nggak mau dan karena saya nggak tahu. Liga sempat sampaikan itu. Apa yang mereka sampaikan? Pas pemeriksaan itu. Mereka bilang kamu ada di situ katanya. Terus saya menanyakan siapa Pak yang bilang saya ada di situ. Logikanya kenapa yang orang yang bilang saya ada di situ kenapa nggak diperiksa? Terus Liga akhirnya ikut. Kenapa? Ikut skenario mereka. Kenapa? Saya bingung Pak mau minta tolong sama siapa di situ. Tidak ada didampingin pengacara waktu itu ya. Tidak Pak. Liga masih ingat siapa polisi itu. Lupa saya Pak. Namanya dan lain Ya, sebagainya. lupa. Lupa. Wajahnya. Sudah ada. Jadi di pihak sebenarnya penyidik. sudah tahu dong siapa polisi yang waktu itu mengarahkan dalam tanda kutip. Ini dugaan ya. Betul. Mengarahkan Liga. Ada dua nama yang tercantum di situ, dan kami juga baru mengetahui bahwa BAP Liga Akbar itu cuma ada satu berkas, sedangkan ini kan perkara di split dua, tuh
antara yang 7 itu dengan Sakatata. Ini kan dua perkara yang disidangkan berbeda. Tapi berkas BAP yang kemarin ditunjukkan oleh penyidik cuma ada satu. Makanya kami juga mempertanyakan ini ada berapa kali pemeriksaan. Dan itu juga kop atasnya itu sudah Polda Jabar. Baik. Dan Liga pertama kali membuka maskernya di Rakyat Bersuara hari ini iNews, Pak. Betul? Iya, betul. Dan Liga merasa nyaman di sini untuk menyampaikan itu. Dan Liga tetap akan mengatakan kebenaran walaupun tentu ada resiko juga buat Liga. Bapak siap mendampingi terus, Pak? Siap. Jadi karena bisa jadi ini kami kesaksian sepakat palsu, ke sini betul, Pak, ya? karena biar kedepannya ini Liga Akbar ini tidak selalu terus dianggap sebagai persekongkolan lah. Tuh. Jadi tidak dianggap ini yang menyebabkan lah. Makanya dia sepakat karena ini menjadi beban untuk kedepannya. Nah, dia membuka yang sebenarnya terkait kronologis pada saat di Polda Jabar. Boleh nggak saya dengar dari Liga? Liga mau cerita nggak? Waktu itu arahan seperti apa yang disampaikan sehingga Liga mengatakan itu? Vina dan Eki diapain? Silakan. Ya di situ cuma ditanyakan ada pelemparan batu atau apa seperti Pemukulan? pengejaran, Apa? pengejaran, kalau Pengejaran. pemukulan kayak gitu tidak. Pelemparan batu? Ya, Terus Liga jawab, saya nggak tahu Pak. tapi tulisan di BAP melihat. Dia tanyakan orang kamu ada di situ kok katanya. Oke. Gitu. Ya, saya bilang saya nggak tahu Pak. Saya harus kayak gimana kata saya. Terus kemudian diarahkan. Iya. Diarahkan suruh mengatakan apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Liga. Saya cuma bilang nggak tahu aja udah Pak. Gitu. Iya. Tapi kan berbeda dengan yang di BAP ya. Betul. Yang di BAP tulisannya mengetahui. Liga agak berat untuk menyampaikan. Liga nggak kuat untuk menyampaikan. Karena itu adalah kebohongan yang Liga sampaikan waktu itu ya. Dan Liga nggak mau itu terulang lagi. Sampai kapanpun Liga akan mengatakan kebenaran, betul? Liga sekarang usia berapa? Sekarang? 29 sekarang. Waktu kejadian berarti usia 23, betul ya? 21, 8 tahun lalu, oke, baik. 21 waktu itu. Iya. Liga tidak ada yang mendampingi, hanya sendiri waktu itu ya. Sendiri Pak. Hanya sendiri. Dan Liga sekarang bertekad untuk mengatakan kebenaran. Bahwa apa yang disampaikan kemarin itu adalah kesalahan. Dan Liga waktu di pengadilan juga terpaksa mengatakan sesuai dengan apa yang di BAP. Terpaksa banget Pak. Karena sidang pun itu tertutup Pak. Di situ ada rekan almarhum Eki, ada ibunya juga. Cuma tidak boleh masuk Pak. Saya bingung banget di situ. Liga menyesali ini semua. Menyesali betul. Kalau seandainya bisa berbalik, Liga akan mengatakan sesungguhnya apapun yang terjadi. Liga tidak ada ancaman disiksa waktu itu. Nggak apa, katakan aja. Tidak ada Pak. Tidak ada ya. Baik. Dan sampai kapanpun Liga akan mengatakan kebenaran. Sampai kapanpun. Kita berikan tepuk tangan untuk Liga Akbar. Bukan sebuah hal yang mudah, pemirsa, untuk mengatakan sebuah hal yang telah ia katakan di pengadilan, pro justisia di BAP, disumpah, dan punya konsekuensi resiko apapun. Dan sekarang Liga membuka maskernya di Rakyat Bersuara ini untuk mengatakan kebenaran. Bahwa apa yang disampaikan di saat BAP berupa arahan. Bahwa apa yang disampaikan pada saat pengadilan adalah kebohongan. Tentu ada risiko terkait dengan proses hukum, terkait dengan pasal, dan lain sebagainya. Tapi setidaknya Liga telah membuka apa yang ia yakini sebagai sebuah kebenaran. Kita kembali sesaat lagi.